Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku pengen share sama kalian video pembelajaran tentang konsep pemekaran daerah. Pasti kalian bingung kan, kita bakal belajar apa sih hari ini, konsep pemekaran daerah itu apa, pengertiannya apa, terus gimana, undang-undangnya gimana, pemerintahan gimana, itu pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, atau lain sebagainya. Kalian masih kepo banget. Kalian juga pasti penasaran kan, sebenarnya daerah kita yang kita tinggal saat ini itu mengalami pemekaran daerah atau tidak, atau bahkan daerah kalian yang merupakan daerah pemekaran dari daerah yang lain. Kalian harus tonton video ini sampai selesai, nggak boleh di skip, oke? Jadi di konsep pemekaran daerah ini kita akan membahas beberapa sub. Oke, kita masuk yang pertama, ada pengertian pemekaran daerah. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ada beberapa pengertian pemekaran daerah. Yang pertama, menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan penghapusan daerah, yaitu pada pasal 2 ayat 3 dan 4. Di sini dijelaskan, pemekaran daerah yaitu jika ada satu provinsi dipecah menjadi dua provinsi atau lebih, dan jika ada satu kabupaten atau kota dipecah menjadi dua kabupaten atau kota atau lebih. Selanjutnya menurut Liman dan Scobrook. Di sini ada bold hitam yang menandakan poin penting dari pengertian menurut Liman dan Scobrook ini. Maksudnya adalah ketika ada suatu wilayah yang besar dan memecahkan diri atau terdapat atas beberapa daerah, maka tiap daerah itu pasti memiliki struktur organisasi pemerintahnya sendiri. Dan dalam wilayah semakin banyak struktur organisasi pemerintahan, maka daerah tersebut dianggap mampu untuk menghadapi berbagai tantangan zaman dan tuntutan global. Lalu menurut Duyanti, di sini juga kita memiliki poin pentingnya, yaitu untuk mendekatkan kekuasaan dengan warga daerahnya dan tidak membuat jarak jauh menjadi hambatan lagi bagi warganya yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Karena di suatu wilayah yang besar dapat dipastikan pusat pelayanan publik pasti berada di pusat kota. Sedangkan banyak pesisir dari wilayah tersebut yang tidak memiliki aksesibilitas untuk sampai pada pelayanan publik di pusat kota tersebut. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pemekaran daerah yaitu upaya untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal secara mandiri, tidak bergantung lagi pada pusat suatu wilayah tersebut. Oke, kita masuk ke dampak pemekaran daerah. Yang pertama, perubahan struktur organisasi pemerintahan. Di sini berubah dari segi tatanan maupun jumlah. Yang kedua dan ketiga, ini saling berkaitan. Perubahan luas wilayah dan perubahan jumlah penduduk. Tentunya, ketika suatu wilayah dipecah, pasti luas dan jumlahnya semakin sedikit. Tetapi sebaliknya, jika ada daerah dengan daerah yang digabungkan menjadi satu wilayah, pasti luas dan jumlah wilayah ini bisa menjadi makin besar. Lalu memunculkan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi. Ini merupakan dampak negatif pemekaran daerah, serta rendahnya kapasitas lokal di bidang sumber daya finansial manusia, yang menyebabkan daerah semakin bergantung dengan pemerintahan pusat. Sub yang ketiga yaitu tujuan pemekaran daerah. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, poin penting di sini seperti biasa untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat tentang tujuan pemekaran daerah. Yang pertama, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Bisa melalui peningkatan pembangunan perekonomian daerah, potensi daerah, keamanan dan ketertiban, serta hubungan antara pusat dan daerah. Yang kedua, sebagai kerangka pengembangan untuk mengkaji restrukturisasi terhadap pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, untuk menjangkau pelayanan yang lebih efisien dan efektif untuk warga dalam wilayah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang penataan struktur organisasi pemerintahan dalam pemekaran daerah. Jadi untuk membentuk suatu organisasi pemerintahan, khususnya dalam daerah yang mengalami pemekaran, itu memiliki kriterianya masing-masing. Terdapat 5 prinsip, 2 diantaranya mendukung adanya pemekaran, dan 3 lainnya kurang mendukung adanya pemekaran. Maksud dari mendukung pemekaran dari 2 prinsip ini adalah
ketika adanya pemekaran justru mempermudah pemerintah untuk menggali potensi warga kecil. Karena ketika suatu wilayah itu sangat luas, maka pemerintahan akan kesulitan dalam memantau dan tidak dapat mengetahui potensi dari warga tersebut. Sedangkan arti kurang mendukung adanya pemekaran di 3 prinsip lainnya, menurut prinsip tersebut, justru untuk menaungi keseluruhan daerah dari pemekaran tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan itu merugikan dari daerah tersebut. Sub selanjutnya tentang mekanisme restrukturisasi atau penataan daerah. Di sini ada 4 mekanisme. Yang pertama aneksasi, yaitu memperluas wilayah perbatasan daerah dengan memasukkan wilayah yang sebelumnya tidak termasuk daerah wewenangnya. Yang kedua penggabungan, yaitu menggabungkan 2 atau lebih pemerintahan daerah yang berdampingan. Jadi aneksasi dan penggabungan ini sama-sama menggabungkan 2 wilayah, tetapi untuk mekanisme penggabungan di sini harus merupakan daerah yang berdampingan. Yang ketiga pelepasan, yaitu penataan ulang antar perbatasan wilayah dengan melepaskan beberapa wilayah yang dilingkupinya. Sedangkan pemekaran adalah pemecahan dari satu pemerintahan menjadi 2 atau lebih pemerintahan. Jadi membedakan antara pelepasan dan pemekaran adalah dari fungsinya, tapi sama-sama melepaskan. Nah, dari 4 mekanisme tadi yang umumnya dilakukan oleh pemerintahan daerah dan memang itu yang hanya dapat dilakukan pemerintahan daerah, yaitu mekanisme penggabungan dan pemekaran daerah. Terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan sisanya, yaitu aneksasi dan pelepasan, dimiliki oleh pemerintahan pusat. Pemekaran daerah sendiri memiliki 2 perspektif, sentris dan polisentris. Ini menyambung dengan penataan struktur organisasi pemerintahan yang adanya pendukungan atas pemekaran dan adanya yang tidak mendukung atas pemekaran. Sebutannya sentris, yaitu pemekaran daerah ke dalam beberapa pemerintahan daerah itu justru akan menambah beban biaya pemerintah dan juga akan terjadi tumpang tindih dalam pelayanan. Sedangkan sebutan dari polisentris ini menganggap pemekaran justru mempunyai alasan ekonomis. Karena semakin banyak pemerintahan daerah, maka semakin banyak layanan yang tersedia. Dan semakin banyak unit pelayanan, maka pelayanan akan semakin efisien. Kalau tadi kita membahas kriteria pembuatan struktur organisasi pemerintahannya, kini kita membahas tentang kriteria dan mekanisme penggabungan daerah. Yang pertama, daerah yang dinilai tidak mampu atau berhasil menyelenggarakan pemerintahannya serta kesejahteraan warganya sendiri yang dapat melakukan penggabungan daerah. Yang kedua, pembentukan daerah di sini itu bukan hanya tentang pemekaran daerah, tetapi juga tentang penggabungan beberapa daerah. Yang ketiga, penggabungan beberapa kecamatan pada wilayah kabupaten atau kota yang berbeda. Bisa digarisbawahi yaitu kata berbeda. Karena di sini daerah tersebut memiliki kriteria khusus, yaitu harus memenuhi syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan. Dan yang terakhir, dana yang diperlukan dalam penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada APBN. Nah, di sini tolak ukur kemampuan daerah otonom. Kita membahas tentang bagaimana cara kita menilai suatu daerah itu mampu atau tidak dalam mengurus daerahnya sendiri. Yang kita ketahui yaitu tentang kemampuan ekonomi, masyarakat, demografi, geografi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Yang membedakan hanya masing-masing kemampuan tersebut dikelompokkan menjadi variabel yang berbeda-beda. Di sini ada variabel pokok, itu meliputi aspirasi masyarakat, ekonomi, demografi, dan cara berorganisasi daerah tersebut. Dan variabel penunjang ini terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya, serta variabel khusus yang terdiri atas sosial politik, pertahanan, dan keagamaan.
mulai dari bagaimana sumber daya manusia di daerah tersebut, kemampuan aparatur daerah tersebut, masyarakat yang baik, keuangan daerah yang stabil, peralatan yang lengkap, sampai dengan manajemen organisasi pada daerah tersebut. Nah, kita masuk ke sub terakhir nih, yaitu tata cara penghapusan dan penggabungan daerah. Yang pertama, penyerahan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kepada DPOD. Jadi, tidak semena-mena langsung menuju ke pemerintahan pusat, tetapi ada step by step-nya melalui alur tertentu. Setelah menerima hasil evaluasi, DPOD melakukan sidang untuk membahas hasil evaluasi dan menilai daerah tertentu yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya. Lalu setelah itu DPOD merekomendasikan agar daerah tersebut dihapus atau digabungkan dengan daerah lain. Setelah itu DPOD menyerahkan usulannya kepada menteri dan menteri yang meneruskan kepada presiden. Nah, step terakhir, setelah presiden menyetujui usulan DPOD yang diserahkan oleh menteri, maka menteri akan menyiapkan segala kebutuhan daerah tersebut dan juga rancangan undang-undang tentang penghapusan dan penggabungan daerah. Sekian penjelasan dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan buat teman-teman yang punya kritik dan saran, boleh banget cantumin di kolom komentar. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman semua biar yang lain juga ikutan belajar tentang materi ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.